Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kami dari kelompok 1 pengantar akuntansi 2 kelas A manajemen angkatan 2022. Di sini kami ingin memaparkan hasil dari kerja kelompok tim kami mengenai materi analisis laporan keuangan. Pertama-tama ada yang namanya horizontal analysis. Di dalamnya terdiri dari comparative balance sheet, income statement, dan retained earnings statement. Oke, pertama-tama kita beralih ke comparative balance sheet statement dulu ya. Jadi di sini ada tampilan untuk horizontal analysis atau analisis horizontal dari balance sheet itu sendiri atau laporan posisi keuangan. Di antaranya adalah kelompok aset, lalu dipecah menjadi aset lancar, lalu dipecah menjadi akun rincinya. Setelah itu untuk yang menyamping atau horizontal ini terdiri dari tahun berjalan dan juga tahun sebelumnya, lalu ada jumlah kenaikan atau penurunan dari saldo akun, lalu ada presentasi dari rasio kenaikan maupun penurunannya. Sebagai contoh di sini kita melihat ada akun kelompok aset di mana kas dan setara kas termasuk ke dalam golongan sub akun aset lancar. Oke, selanjutnya contohnya itu di tahun 2021 akun tersebut memiliki nilai atau saldo sejumlah 10 miliar US dollar, karena di sini dalam ribuan US dollar ya. Selanjutnya itu ada di tahun 2022 diketahui 19 miliar US dollar. Selanjutnya untuk mencari amount of increase of atau decrease-nya, penurunan atau kenaikannya, yaitu dengan cara mencari selisih antara dari tahun 2022 dan juga 2021. Selanjutnya untuk mencari persentasinya yaitu dengan membagi amount jumlah kenaikan atau penurunan dibagi dengan nilai saldo tahun awal atau tahun asal ya di 2021. Jadi di sini 8 miliar dibagi dengan 10 miliar, dapatlah persentasinya itu sekitar 74,3%. Dan ini merupakan rasio kenaikan dari akun kas dan setara kas. Begitu juga untuk selanjutnya. Boleh di next, Ivan? Oke, selanjutnya itu di sini ada liabilitas dan ekuitas, kurang lebih sama ya dengan kelompok aset tadi, dengan mencari nilai awal, lalu nilai akhir, diselisihkan, lalu dibagi dengan nilai awal, dijadikan persentasi. Sebagai contoh, di pinjaman jangka pendek atau di akun rinci liabilitas jangka pendek, di tahun awal itu dia bernilai 817 juta US dollar. Lalu untuk tahun 2022 tahun-tahun akhirnya itu senilai 648 juta US dollar. Diselisihkan mendapat negatif 168 juta US dollar. Lalu dibagi dengan nilai tahun awal senilai 800 miliar 800 juta US dollar, dapatlah negatif 20,7% untuk rasio penurunannya ya, karena di sini negatif. Oke, boleh di next, Ivan? Langsung ke bawah aja. Oke, selanjutnya itu ada comparative income statement. Kurang lebih cara mencarinya sama ya. Dia diketahui tahun akhir, tahun awal, mencari jumlah kenaikan maupun penurunan nilai, lalu dijadikan persentasi dari jumlah kenaikan atau penurunan tadi. Sebagai contoh, di bagian akun penjualan dalam negeri, minyak mentah, gas bumi, energi, panas bumi, dan produk minyak,
Di tahun 2021 itu terdapat, nilai sejumlah 39 miliar US dollar ya. Lalu di tahun 2022, bernilai 51 miliar US dollar. Oke, selanjutnya mencari jumlah kenaikan atau penurunannya atau amount of increase or decrease-nya ya. Di sini tinggal kita selisihkan saja antara 2022 dan 2021. Dapatlah, 12 miliar US dollar. Lalu dipersentasikan dengan membagi jumlah, yang sebelumnya didapat dengan, nilai awal atau, di tahun 2021. Dapatlah 32%. Oke, boleh di next Ivan. Eee, oke, di sini ada comparative statement, return earning ya. Di antaranya saldo laba atau return earning adalah yang ditentukan penggunaannya dan juga yang, belum ditentukan penggunaannya. Kurang lebih, cara mencarinya itu sama ya, kita cari dulu, tahun asal, dan juga tahun akhir, lalu, dicari selisihnya untuk mendapatkan, jumlah kenaikan atau penurunan dari akun tersebut. Lalu dipersentasikan menjadi, sebagai contoh digeser maaf kan, oke. Di sini ada saldo 1 Januari 2022 ya. Maksudnya ini saldo 1 Januari maksudnya. Eee, sorry, halo. Oke, di tahun 2021 terdapat nilai, sejumlah 12 miliar US dollar, lalu di tahun 2022, terdapat, nilai 13, miliar US dollar. Lalu untuk kenaikannya atau, perubahannya, yaitu akun tersebut mengalami kenaikan sejumlah 769 juta US dollar. Lalu 769 juta US dollar tersebut dipresentasikan dengan cara dibagi, dengan nilai awalnya atau nilai 2021 di tahun 2000. Oke, lalu dapatlah 61%. Oke, kurang lebih untuk selanjutnya sama ya cara mencarinya. Jadi nilai nilai akhir dikurang nilai awal, jadilah, total perubahannya, lalu dipresentasikan dengan dibagi dengan nilai awalnya. Oke. Oke, mungkin cukup sekian untuk horizontal analysis, langsung ke, vertical analysis. Oke, di sini boleh tolong di-zoom, Pan? Oke, di sini analisis vertikal terdiri dari 2 ya, untuk comparative balance sheet dan juga comparative income statement atau laba rugi. Oke, di sini disajikan untuk jumlah tahun 2022 dan juga tahun 2021. Bedanya untuk di sini, untuk mencari presentasi vertikal adalah dengan cara, jumlah akun dibagi dengan, total aset ya, dibagi dengan total aset. Sebagai contoh di tahun 2022 ini ada akun kas dan setara kas, di tahun 2022, bernilai 19 miliar US dollar. Lalu, eee, kita bagi dengan, total aset di bawah, sorry Van, 19 miliar dibagi dengan, sorry di bawah Van, lagi Van. Oke, tuh, yang 87, miliar ya, US dollar. Oke, lalu dijadikan persentasi dapatlah, sejumlah 21,7%, nilai kas dari total asetnya. Lalu untuk contoh 2021 pun sama, jumlah dari akun dibagi dengan total asetnya, namun total aset, di tahun 2021. Oke, untuk balance sheet semuanya sama ya, dari yang
informasi yang kita baca, kita dapat dari PowerPoint. Kalau, cara mencari presentasinya yaitu dengan cara, membagi nilai akun dengan, nilai total aset. Oke, boleh Van langsung ke income statement Van di bawah? Oke, kurang lebih, sama ya, di sini disajikan untuk tahun 2022 dan 2021, eee, sebagai contoh, dalam laporan, laba rugi ya, di sini ada akun penjualan dalam negeri minyak mentah, gas bumi, energi panas bumi dan juga, produk minyak. Di tahun 2020 akun tersebut bernilai 51 miliar US dollar. Lalu, eee, untuk mencari presentasinya, nilai akun dibagi dengan, nilai net sales ya. Jadi di sini di atas Bang, sorry Bang. Nah, oke, jadi nilai akunnya tadi 51 miliar US dollar dibagi dengan, nilai net sales-nya yaitu 61 miliar US dollar. Dapatlah persentasinya yaitu 84,8%. Untuk 2021 pun sama untuk mencari persentasinya. Jadi, jumlah atau nilai akunnya 39 miliar US dollar dibagi dengan, net sales, dibagi dengan net sales yaitu senilai 47 miliar US dollar. Dapatlah, untuk presentasi itu sejumlah 82,5%. Untuk selanjutnya kurang lebih sama ya. Oke, boleh lanjut, Van? Oke, mungkin, cukup sekian dari horizontal dan vertical analysis, selanjutnya akan dilanjutkan oleh, tim saya. Baik, selanjutnya ada analisis current ratio. Berdasarkan data yang diperoleh oleh PT Pertamina pada tahun 2022, memiliki total aset lancar sebesar 37 miliar dan total liabilitas lancar sebesar 21 miliar. Sedangkan tahun 2021 memiliki total aset lancar sebesar 28 miliar dan total liabilitas tidak lancar sebesar 15 miliar. Rumus dari current ratio adalah total aset lancar dibagi total liabilitas tidak lancar. Pada tahun 2022 terdapat hasil rasio yaitu 1,78 banding 1. Pada tahun 2021, PT Pertamina mendapatkan rasio 1,81 dibandingkan 1. Lalu, ini adalah perbandingan 5 perusahaan. PT Bian memiliki rasio pada tahun 2022 sebesar 1,31 banding 1, 2021 3,13 dibanding 1. PT Adaro Energi 0,53 banding 1 dan 0,55 banding 1. PT Golden Energy terdapat rasio 1,53 dibanding 1 dan 1,02 banding 1. PT Harum Energi terdapat rasio 2,30 dibanding 1 dan 3,07 banding 1. PT Energi Mega terdapat rasio 2,17 banding 1 dan 2,08 dibanding 1. Dan terdapat median dari kelima perusahaan tersebut, yaitu sebesar 1,57 banding 1 dan 1,97 banding 1. Next. Berikutnya adalah analisis asid test rasio. Berdasarkan data yang diperoleh PT Pertamina pada tahun 2022 memiliki total cash plus short-term investment plus account receivable net sebesar 24 miliar dan total liabilitas tidak lancar sebesar 21 miliar. Sedangkan tahun 2021 memiliki total cash plus short-term investment plus account receivable net sebesar 18 miliar dan total liabilitas tidak lancar sebesar 15 miliar. Adapun rumus dari acid test ratio adalah cash plus short-term investment plus account receivable net dibagi dengan total liabilitas lancar. Pada tahun 2022, yaitu hasilnya adalah 1,16 dibanding 1. Pada 2021,
terdapat hasil 1,18 banding 1. Berikutnya adalah perbandingan antara 5 perusahaan. PT Bian sebesar 1,22 banding 1 dan 2,72 banding 1. PT Adaro Energi sebesar 0,40 banding 1 dan 0,41 dibanding 1. PT Golden Energy sebesar 1,10 banding 1 dan 0,78 banding 1. PT Harum sebesar 2,04 dibanding 1 dan 2,44 dibanding 1. Dan PT Energi Mega Persada sebesar 1,97 dan 1,81. Terdapat median sebesar 1,34 banding 1 dan 1,63 banding 1. Next. Lalu ada analisis accounts receivable turnover. Berdasarkan data yang diperoleh, PT Pertamina pada tahun 2022 memiliki net credit sales sebesar 61 miliar dan average net accounts receivable sebesar 6 miliar. Sedangkan tahun 2021 memiliki net credit sales sebesar 47 miliar dan average net account receivable sebesar 6 miliar. Rumus dari receivable turnover adalah net credit sales per average net accounts receivable. Tahun 2022 terdapat 9,58 kali. Pada tahun 2021 terdapat 7,02 kali. Lalu perbandingan antara 5 perusahaan. PT Bian terdapat 9,51 kali dan 9,18 kali. PT Adaro Energi sebesar 6,53 dan 3,37 kali. PT Golden Energy terdapat 7,86 dan 6,01 kali. PT Harum Energi terdapat 7,75 dan 6,06 kali. PT Energi Mega Persada sebanyak 5,02 kali dan 5,08 kali. Median yang didapat adalah 7,33 dan 5,94 kali. Oke, selanjutnya ada inventory turnover. Berdasarkan data yang diperoleh PT Pertamina pada tahun 2022 memiliki total HPP sebesar 60.978.397 US dollar. Persediaan awal sebesar 7.557.873 US dollar dan persediaan akhir 9.370.266 US dollar. Jadi rumus dari inventory turnover ini adalah cost goods sold per average inventory. Jadi diketahui pada data 2022 itu ada 60.978.397 per dibagi dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir. Lalu hasilnya itu ada 4,9 times atau kalau dijadiin hari itu menjadi 75 hari. Dan di 2021 menggunakan rumus yang sama dan 41.065.400 dibagi dengan persediaan awal ditambah persediaan akhir dibagi 2. Hasilnya itu 6,5 times atau dalam satuan hari 57 hari. Dan perbandingan inventory turnover pada 5 perusahaan seragam ada PT Bayan di tahun 2022 inventory turnover-nya itu 30 hari dan di 2021 22 hari. Ada PT Adaro di 2022 13 hari, di 2021 15 hari. Ada PT Harum di 33 hari di 2022 dan 38 hari di 2021. Lalu ada PT Golden 6 hari di 2022, 5 hari di 2021 dan yang terakhir ada PT Energi 9 hari di 2022 dan 50 hari di 2021. Dan mediannya dari 2022 adalah 13 hari dan median di 2021 adalah 22 hari. Selanjutnya ada profit margin. Berdasarkan data yang diperoleh PT Pertamina pada tahun 2022 memiliki total net income sebesar
84.888.255 dan net sales sebesar 61.155.798. Pada tahun 2021 memiliki total net income sebesar 57.508.793 dan net sales-nya di 2021 itu sebesar 47.610.360 dan cara mencari profit margin ini adalah net income per net sales dan di tahun 2021 itu ada 57.508.793 dibagi 47.610.360. Hasilnya itu 120,8% dan di tahun 2022 itu ada 84.888.255 US dollar per 61.155.798 dan hasilnya itu 138,8%. Dan perbandingan terhadap 5 perusahaan lagi profit margin, yang pertama ada PT Bayan di tahun 2022 ada 159,6%, di tahun 2021 ada 150,0%. Lalu ada PT Adaro di tahun 2022 174,1%. Profit marginnya di tahun 2021 225,6%. Dan selanjutnya ada PT Harum di tahun 2022 167,0%, di 2021 192,4%, PT Golden 222,1% di 2022 dan 209,5% di 2021 dan yang terakhir ada di PT Energi 246,1% di 2022 dan 274,0% di 2021. Untuk mediannya di profit margin ini di tahun 2022 melalui perbandingan di 2022 167,0%, di tahun 2021 209,5%. Oke, yang terakhir bagian saya itu ada aset turnover. Berdasarkan data yang diperoleh PT Pertamina pada tahun 2022 memiliki total net sales 61.155.798 US dollar dan rata-rata total aset sebesar 82.930.872 US dollar dan untuk mencari aset turnover ini caranya adalah net sales dibagi average total asset. Average total asset itu adalah tambahan dari kedua aset di tahun sebelumnya dan tahun ini. Jadi jika masuk di 2022 itu ada 61.155.798 US dollar dibagi total aset ini dibagi dua dan hasilnya itu ada 0,7 times pada PT Pertamina di 2022 dan di 2021 ada 47.610.360 US dollar dibagi total aset dan hasilnya adalah 0,6 times dan di bawahnya ada perbandingan 5 perusahaan lainnya di aset turnover. Ada PT Bayan 0,4 times di 2022, 0,4 times juga di 2021. Lalu ada PT Adaro di 2022 dan 2021 sama-sama 0,3 times. Lalu ada di PT Harum di tahun 2022 0,5 times. Di 2021 itu ada 0,2 times. Lalu ada PT Golden di tahun 2022 dia ada 1,3 times, di tahun 2021 0,9 times, dan yang terakhir ada di PT Energi 0,1 times, dan di 2021-nya juga 0,1 times. Dan median dari aset turnover ini dari 5 perusahaan berbeda adalah di tahun 2022 adalah 0,4 times, di tahun 2021 adalah 0,3 times. Lanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya di sini ada analisis debt to total asset ratio. Berdasarkan data yang kami peroleh, PT Pertamina pada tahun 2022 memiliki total aset sebesar 87.810.999.000. Kemudian total liabilitasnya sebesar 50
Sedangkan di tahun 2021 memiliki total aset sebesar 78 miliar dengan total liabilitasnya sekitar 44 miliar. Nah, rumusnya itu total liabilitas dibagi dengan total aset dikalikan 100%. Maka pada tahun 2022-nya perhitungannya itu 50 miliar dibagi dengan 87 miliar dikalikan dengan 100%, hasilnya 57,62%. Dan di tahun 2021 cara hitungnya 44 miliar dibagi dengan 78 miliar, kemudian dikali dengan 100%. Hasilnya 57,30%. Nah, dari kedua perhitungan itu, ternyata debt to total asset ratio PT Pertamina ini rata-rata melebihi rata-rata dari 5 perusahaan sejenis gitu. Artinya, Pertamina ini memiliki tingkat utang yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan total aset yang dimiliki. Dampaknya, risiko keuangan perusahaan tersebut lebih meningkat gitu, lebih banyak dibandingkan kelima perusahaan tersebut karena eh, Pertamina ini memiliki risiko gagal bayar yang cukup tinggi. Boleh di next. Nah, kemudian ada analisis return to asset on assets. Berdasarkan data yang kami peroleh, PT Pertamina pada tahun 2022-nya memiliki laba berjalan sekitar 4 miliar dengan total aset 87 miliar. Kemudian pada tahun 2021 memiliki laba berjalan sekitar 2 miliar dengan total asetnya 78 miliar. Dan tahun 2020 memiliki total aset sebesar 69 miliar. Kemudian rumus untuk mencari return on asetnya ini adalah laba berjalan dibagi dengan rata-rata total aset dikalikan 100%. Rata-rata total aset ini didapat dari total aset di awal periode ditambah total aset di akhir periode dibagi 2. Nah, untuk perhitungan tahun 2022-nya yaitu 4 miliar dibagi dengan 87 miliar ditambah 78 dibagi 2 dikalikan 100%. Hasilnya 4,9%. Untuk yang 2021 perhitungannya 2 miliar dibagi dengan 78 miliar ditambah 69 miliar dibagi 2 dikalikan 100% hasilnya 3,04%. Nah, ROA Pertamina ini ternyata lebih rendah gitu dibandingkan dengan rata-rata kelima perusahaan sejenis. Mediannya kan 30 yang di 2022 35,27 dan 2021 14,73. Tetapi ROA Pertamina ini lebih rendah sehingga menyebabkan perusahaan Pertamina ini memiliki laba yang lebih rendah gitu daripada kelima perusahaan tersebut. Boleh di next one. Oke, kemudian di sini ada analisis return on common stockholders equity. Nah, berdasarkan data yang kami peroleh juga, PT Pertamina pada tahun 2022-nya memiliki laba berjalan 4 miliar dengan total ekuitas 37 miliar. Dan pada tahun 2021 laba berjalannya sekitar 2 miliar dengan total ekuitas 33 miliar. Dan pada tahun 2020-nya total ekuitasnya itu 31 miliar. Sedangkan untuk rumus ROA ini adalah laba berjalan dibagi dengan rata-rata total ekuitas kita kalikan dengan 100%. Nah, untuk tahun 2022-nya perhitungannya itu 4 miliar dibagi dengan 33 ditambah 37 dibagi 2 dikalikan 100%. Hasilnya 11,51%. Untuk tahun 2021 perhitungannya 2 miliar dibagi dengan 31 miliar ditambah 33 miliar dibagi dengan 2. Kemudian dikalikan 100% hasilnya 6,93%. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat dinyatakan bahwa PT Pertamina memiliki ROE yang lebih rendah dibandingkan 5 perusahaan sejenisnya. Artinya apa? Artinya perusahaan Pertamina ini menghasilkan keuntungan yang lebih rendah dibanding menghasilkan keuntungan yang rendah bagi para pemegang sahamnya dibanding dengan kelima perusahaan yang ada di tabel ini. Oke, untuk materi selanjutnya ada earning per share. Berdasarkan data yang diperoleh, PT Pertamina pada tahun 2022 memiliki net income sebesar 4 miliar dan average common share outstanding-nya sebesar 16 miliar. Sedangkan pada tahun 2021, PT Pertamina memiliki net income sebesar 2 miliar dan average common share outstanding-nya sebesar 16 miliar. Untuk rumusnya,
yaitu earning per share sama dengan net income dibagi average common share outstanding. Untuk tahun 2021 ada 2 miliar dibagi 16 miliar sama dengan 0,13 US dollar. Dan di 2022-nya ada 4 miliar dibagi 16 miliar sama dengan 0,24 US dollar. Selanjutnya ada yang tabel di bawah ini, itu perbandingan dari 5 perusahaan sejenis. Untuk perusahaan pertama yaitu PT Bian Research. Pada tahun 2022 sebesar 64,5 US dollar. Dengan di 2021-nya itu sebesar 35,4 US dollar. Yang kedua ada PT Adaro Energi Indonesia, yaitu di 2022-nya itu sebesar 8,25 US dollar. Sedangkan di 2021-nya itu sebesar 3 US dollar. Untuk yang ketiga ada PT Golden Energy Mines, yaitu sebesar 10,6 US dollar pada tahun 2022, sedangkan di 2021-nya itu sebesar 5,44 US dollar. Yang keempat ada PT Harum Energi, di 2022-nya itu sebesar 13,1 US dollar, dan di 2021-nya itu sebesar 3,4 US dollar. Yang kelima ada PT Energi Mega Persada, di tahun 2022 sebesar 0,104 US dollar, dan di 2021-nya itu sebesar 0,062 US dollar. Dia dimediankan di tahun 2022, yaitu ada 10,6 US dollar, dan di 2021-nya itu ada 3,4 US dollar. Selanjutnya itu ada price earning ratio. Berdasarkan data yang diperoleh, PT Pertamina pada tahun 2022 memiliki market price per share of stock sebesar 66,7 US dollar dan earning per share sebesar 0,24 US dollar. Sedangkan pada tahun 2021, PT Pertamina memiliki market price per share of stock sebesar 66,7 US dollar dan earning per share sebesar 0,13 US dollar. Untuk rumusnya yaitu sama dengan untuk rumusnya itu price earning ratio sama dengan market price per share of stock dibagi earning per share. Untuk di 2021 ada 66,7 dibagi 0,13 sama dengan 513 kali. Sedangkan di 2022-nya ada 66,7 dibagi 0,24, hasilnya itu 278 kali. Untuk tabel yang di bawahnya ini ada perbandingan dengan 5 perusahaan. Untuk perusahaan yang pertama ada PT Bian Research, di tahun 2022 sebesar 9,3 kali. Sedangkan di 2021-nya itu ada 0,0001 kali. Yang kedua ada PT Adaro Energi Indonesia, di tahun 2022-nya itu sebesar 0,0007 kali. Sedangkan di 2021-nya itu ada 0,002 kali. Untuk yang ketiga ada PT Golden Energy Mines, di tahun 2022-nya itu ada 60,29 kali. Sedangkan di 2021-nya itu ada 12,26 kali. Yang keempat ada PT Harum Energi Tbk. Di tahun 2022-nya itu ada 9,92 kali, sedangkan di 2021-nya itu ada 19,6 kali. Yang kelima ada PT Energi Mega Persada. Di tahun 2022-nya itu ada 0,57 kali, sedangkan di 2021-nya itu ada 0,96 kali. Jika dimediankan, di tahun 2022 ada 6,29 kali, sedangkan di tahun 2021-nya itu ada 0,96 kali. Untuk materi selanjutnya ada payout ratio. Berdasarkan data yang diperoleh, PT Pertamina pada tahun 2022 memiliki cash dividend declare of common stock sebesar 202 juta dan net income sebesar 4 miliar. Sedangkan pada tahun 2021, PT Pertamina memiliki cash dividend declare on common stock sebesar 281 juta dan net income sebesar 2 miliar. Untuk rumusnya itu, payout ratio sama dengan cash dividend declare of common stock dibagi net income. Untuk di tahun 2021 ada 281 juta dibagi 2 miliar sama dengan 12,5%. Sedangkan di tahun 2022 ada 202 juta dibagi 4 miliar dengan 4,98%. Untuk yang di bawah ini ada perbandingan dengan 5 perusahaan sejenis. Yang pertama itu ada PT Bian Research.
Di tahun 2022-nya ada 3,69%, sedangkan di tahun 2021-nya itu ada 1,62%. Kedua ada PT Adaro Energi Indonesia, di tahun 2022-nya itu ada 28,2%, sedangkan di 2021-nya itu ada 48,3%. Yang ketiga ada PT Golden Energy Mines, itu 2020 di 2022-nya ada 63,9%, sedangkan di 2021-nya itu ada 107,3%. Yang keempat ada PT Harum Energi, di tahun 2022 ada 21,5%, sedangkan di 2021-nya itu ada 14,6%. Yang kelima ada PT Energi Mega Persada, di tahun 2022-nya ada 0,98%, sedangkan di 2021-nya itu ada 1,29%. Jika dimediankan, di tahun 2022 ada 21,5%, sedangkan di tahun 2021 ada 14,6%. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.